Nuril TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadz Randi Maulana, guru SMA IT Nur Ilmi Jambi. Pada kesempatan kali ini, Ana akan berbagi pengetahuan kepada antum-antuna semua tentang yang namanya sains dan teknologi dalam konsep keislaman. Nah, dapat kita ketahui anak Ustadz, sains dan teknologi itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita menerapkan pola konsep sains dan teknologi untuk mendukung aktivitas kita. Salah satunya dalam aktivitas kita sehari-hari kita menggunakan yang namanya bahan bakar. Nah, bahan bakar apa yang kita sering gunakan? Dalam kendaraan kita sering menggunakan bahan bakar, salah satunya adalah bensin, seperti yang Ustadz bawa sekarang ini. Ini salah satu bentuk sains, produk sains dan teknologi, yakni bensin Petralite. Nah, timbul pertanyaan, kenapa di dalam SPBU terdapat banyak sekali jenis bensin yang kita temui? Ada yang pertama premium, ada Petralite, ada Pertamax, ya enggak? Kalau ada solar, terus ada solar Dex kalau nggak salah. Nah, kenapa sih ada berbagai macam produk bensin di sana? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang salah satunya bensin. Nah, di mana Ustadz sebagai seorang guru kimia itu akan membahasnya dalam segi keilmuan kimia. Kita tahu bahwasanya bensin itu merupakan salah satu senyawa yang tersusun dari hidrokarbon, yaitu ikatan antara karbon dan hidrogen. Nah, tahu nggak sih karbon hidrogen? Pasti anak-anak kelas SMA nih, kelas 11 sudah belajar tentang apa sih senyawa hidrokarbon itu sendiri. Bensin itu terdiri atas senyawa hidrokarbon. Salah satunya adalah gabungan antara heptana dan isooktana. Dalam penggunaannya, minyak bumi itu terbentuk dari beberapa proses. Salah satunya yang pertama adalah proses destilasi, yaitu proses pemisahan fasa suatu minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Yang kedua, ada yang fasa namanya cracking. Apa itu fasa cracking? Fasa cracking itu adalah fasa pemutusan senyawa hidrokarbon rantai besar menjadi lebih sederhana dengan kualitas yang baik. Contohnya, rantai yang terdapat pada minyak tanah berubah menjadi bensin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah proses yang dinamakan dengan polimerisasi, yaitu pemutusan rantai lurus menjadi rantai yang bercabang. Gunanya apa? Gunanya agar meningkatkan kualitas dari minyak tersebut. Lalu yang keempat adalah reforming. Reforming itu sendiri dari kata reform, yaitu menggabungkan. Jadi di sini prosesnya adalah menggabungkan senyawa heptana menjadi lebih banyak. Gunanya tentu untuk meningkatkan kualitas bahan bakar. Lalu selanjutnya ada proses yang namanya treating, yaitu proses membersihkan kotoran pada minyak yang telah kita ambil. Dan terakhir adalah proses yang dinamakan dengan blending. Blending itu sendiri adalah proses penambahan zat adiktif ke dalam minyak yang akan kita dapatkan seperti Petralite ini. Nah, selanjutnya anak Ustadz, setelah kita mendapatkan minyak yang kita inginkan ini, tentu ada berbagai macam proses selanjutnya, yaitu pemisahan yang mana yang ini Petralite, ini premium, ini Pertamax. Nah, itu sendiri dapat kita lihat dari kualitas bahan bakar itu sendiri, yaitu dari RON. RON itu adalah range octane number. Jadi berapa sih bilangan oktan yang dihasilkan ketika pembakaran? Nah, itu adalah menentukan kualitas bahan bakar. Nah, semakin tinggi nilai RON-nya, maka semakin bagus kualitas pembakaran di dalam mesin. Nah, oleh sebab itu anak-anak Ustadz, kalau memilih minyak bahan bakar atau bensin,
pilihlah yang memiliki RON yang tinggi. Namun ada beberapa ketentuan Ustaz yang telah ditetapkan oleh industri seperti mobil. Antum punya mobil, contohnya aja Agia atau Ayla. Antum lihat nggak di belakangnya itu ada namanya RON, Range Octane Number. Berarti mobil tersebut harus meminum bensin yang memiliki RON sekian. Kita tahu bahwasanya bensin itu terdiri dari 2 senyawa, yaitu heptana dan isooktana. Nah, lalu timbul pertanyaan Ustaz, kalau misalkan kita menggunakan kendaraan tapi meminum RON yang lebih rendah, kalau minyaknya asli ya, atau alhamdulillah, tapi kalau minyaknya palsu, itu akan berdampak fatal terhadap mesin kita. Kalau misalkan kualitas bahan bakar itu rendah, nah, ketika kita masukkan ke dalam kendaraan kita, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa knocking, Ustaz, yakni pembakaran secara mendadak yang nantinya akan menyebabkan kerak, dan kerak itu akan menyebabkan yang namanya karat ya di dalam mesin kita, sehingga kualitas mesin kita akan semakin rendah, atau bisa dikatakan mesin kita itu tidak bertenaga lagi, Ustaz. Makanya untuk memilih bensin, pilihlah bensin yang memiliki RON yang tinggi. Kalau tidak, mesin kita akan mengalami yang namanya knocking. Nah, itu adalah salah satu produk dalam ilmu sains dan teknologi, yaitu minyak bumi yang kita bahas sekarang ini. Lalu dalam prospek keislaman, kita sebagai seorang muslim tahu bahwasanya minyak bumi ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar kita. Kita sebagai seorang muslim seharusnya kita berpedoman kepada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 menjelaskan bahwasanya yang artinya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, salah satunya kalau kita mentadabburi salah satu bentuk kebesaran Allah, salah satunya adalah bidang sains dan teknologi ini berupa minyak bumi ini, maka hendaknya kita mentadabburinya, sehingga ketika kita mentadabburinya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin itu dulu dari Ustadz, perkenalan tentang minyak bumi, salah satu produk sains dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan prospeknya dalam keilmuan agama. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV.